Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisti Pirsya Apista dengan NPM 2011000033. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Jawaban nomor 1. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Konsep proses sosial. Cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut. Jadi dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pembagi segi kehidupan bersama. Lalu ada konsep manajerial, perpaduan seni dan ilmu, sebuah ilmu dalam mengatur segala sesuatunya dengan benar. Jawaban soal nomor 2. Marketing yaitu ada need, want, dan demand. Need ada atau kebutuhan yang bersifat mendasar dan ada di setiap diri manusia. Need itu sangat mendasar, bisa kita lihat kalau berdasarkan teorinya Maslow, basic need manusia itu adalah sandang, pangan, dan papan. Lalu ada want. Want adalah keinginan manusia terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Bedanya kalau kebutuhan dasar itu sifatnya terbatas, kalau want tidak terbatas. Ini sangat luas dan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dalam diri dan juga luar diri dari konsumen itu sendiri yang disebut dengan consumer behavior atau perilaku konsumen. Lalu ada demand. Demand adalah daya beli konsumen atau keinginan konsumen yang didukung oleh daya beli mereka. Boleh saja keinginan begitu banyak dan tinggi, akan tetapi lihat dulu uang yang ada sama mereka. Lalu ada jawaban soal nomor 3. Konsep penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan atau selling konsep adalah gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan melakukan upaya penjualan dan promosi berskala besar. Lalu ada pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Lalu ada soal nomor ke-4. Bagaimana Anda melihat paradigma baru pemasaran di era 4.0 dan society 5.0? Peran manusia digantikan oleh robot dengan 75 sampai 375 juta. Tenaga kerja global akan tergantikan atau beralih profesi. 1,8 juta pekerjaan digantikan artificial intelligence. Lahir society 5.0 menjawab industri 4.0. Lalu yang terakhir, karena munculnya teknologi baru yang mengakibatkan perusahaan luar biasa di semua bidang. Di sini ada jawaban nomor 5. 4 faktor yang berpengaruh di lingkungan pemasaran ada price, ada promotion, produk, place, channel of distribution. Lalu soal nomor 6. Berdasarkan teori James Engel, dikutip Hussein Umar 2005. A. Wujud konsumen, personal consumer, dan organizational consumer. Yang pertama, personal consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri. Yang kedua ada organizational consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. Lalu ada soal nomor ke-6. Jenis-jenis perilaku konsumen. Yang pertama ada konsumen yang loyal customer. Konsumen yang melakukan proses transaksional terhadap produk atau jasa secara repetitif merupakan konsumen yang perlu dijaga dan pertahankan. Yang kedua ada konsumen yang impulsif atau impulse shoppers.
Konsumen yang impulsif merupakan konsumen yang suka melakukan pencarian produk atau jasa tanpa tujuan yang jelas dan pada akhirnya melakukan proses transaksional. Yang ketiga ada konsumen yang suka tawar-menawar atau bargain hunters. Seperti namanya, konsumen tipe ini hanya akan melakukan proses transaksional berdasarkan penawaran terendah yang diberikan oleh perusahaan. Tipe konsumen seperti ini sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dijadikan calon konsumen yang loyal. Yang keempat ada konsumen yang hanya melihat atau wandering consumer. Konsumen ini hampir mirip dengan tipe konsumen yang impulsif, tapi kemungkinan terjadinya proses transaksional sangatlah rendah karena konsumen tipe ini hanya suka untuk melihat produk atau jasa yang Anda tawarkan. Lalu yang kelima ada konsumen berdasarkan kebutuhan atau need based customer. Seperti namanya, konsumen tipe ini pada umumnya hanya membeli sesuatu berdasarkan apa yang mereka butuhkan, namun Anda masih bisa membangun minat beli mereka dengan melakukan interaksi. Lalu ada soal nomor 7. Sistematis faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan serta perilaku paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, serta perilaku dari lembaga lainnya. Yang kedua ada faktor sosial. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi guna mencapai sasaran individu atau bersama. Ada beberapa kelompok primer yang punya interaksi reguler tapi sifatnya informal seperti keluarga, teman, tetangga, serta rekan kerja. Lalu ada keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat karena suami, istri, dan anak sama-sama berpengaruh pada proses pembelian produk dan jasa. Lalu ada peran dan status. Peran merupakan aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu ada ketiga ada faktor pribadi. Pertama, umur dan tahap daur hidup. Beberapa hal seperti selera akan makanan, pakaian, perabot, tempat rekreasi, dan pembelian barang memengaruhi daur hidup seseorang. Lalu ada pekerjaan. Artinya pekerjaan seseorang berpengaruh pada barang dan jasa yang dibelinya. Pemasar akan berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang punya minat di atas rata-rata terhadap produk serta jasanya. Lalu ada situasi ekonomi berpengaruh pada pemilihan produk. Dalam hal ini, pemasar harus peka terhadap pendapatan masyarakat serta indikator ekonomi. Lalu ada gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang yang diwujudkan lewat beberapa aktivitas seperti pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, kegiatan sosial, serta minat terhadap suatu hal. Lalu soal nomor 7, sistem faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada faktor psikologis. Sebagian besar faktor psikologis dipengaruhi lingkungan tempat tinggal. Pertama ada motivasi. Motivasi yang kuat akan mendorong konsumen untuk memilih serta membeli barang yang dibutuhkannya. Adanya motif dan dorongan dapat membantu seseorang bertindak, terutama dalam hal membeli produk atau jasa. Lalu ada persepsi. Seseorang yang termotivasi pastinya akan bertindak karena persepsi memengaruhi motivasi dan tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Lalu pengetahuan menggambarkan perubahan perilaku individu yang didasarkan pada pengalaman karena saat orang bertindak, mereka belajar dan mendapatkan pengalaman serta pengetahuan. Lalu ada keyakinan dan sikap. Lewat tindakan dan belajar, seseorang akan mendapatkan keyakinan serta sikap. Dua faktor inilah yang mempengaruhi perilaku pembelian produk dan jasa. Keyakinan akan membentuk citra produk dan merek. Sekian hasil jawaban UTS
mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.